warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarraha binur mauludil mustafa sudurul mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan as-sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala anna allaha yunimuna wa ahla baitina wa dhurriyyatina wal muslimin muttasilin wa muta'alliqin wa muhibbin bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi ahli baitihi wa bi ahbabihi ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para habaib, para ibu syarifah, para dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Ananda Al-Ustaz Muhammad Majdi. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur. Amin. Dan mudah-mudahan majelis beliau ditambah barokah. Dan semua hajat-hajat beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang semuanya kita selalu di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada siang ini hari kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, memperingati peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus pengambilan ijazah zikir nasib. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat Maulid Rasulullah, berkat umat Rasulullah, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Ada di antara jamaah kita yang sedang sakit, mudahan disembuhkan Allah. Amin. Ada yang belum dapat jodoh, mudahan lakas dapat jodoh. Yang solih, yang solihah, dengan niat memperbanyak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di antara jamaah kita yang sedang berusaha, mudah-mudahan usahanya dihasilkan, diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan semua penyakit-penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita. Dengan berkat Rasulullah, berkat awliya wassalihin, semuanya dihilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita,
selalu kita bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia wassalihin, dan mudah-mudahan nantinya kita semua mendapat husnul khatimah, memasukkan Allah di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Kita diwajibkan meyakini bahwasanya kita adalah mempunyai Rasul, mempunyai Nabi, mempunyai makhluk yang terbaik adalah Rasulullah. Rasulullah sebagai Nabi kita, sebagai utusan Allah, sehingga disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah ini adalah huwa ni'matullah, huwa rahmatullah. Sehingga kita sebagai umat mendapat rahmat, mendapat nikmat adalah kita berkeyakinan ini adalah berkat Rasulullah, berkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sebagai umat Nabi jangan lagi sedih, jangan lagi sakit hati, jangan lagi pusam, apakah lagi muha kayak musam. Karena baginya jangan sedih, karena kita dikasih Allah nikmat yang luar biasa. Kita punya Nabi, punya Rasulullah yang sangat perhatian Rasulullah itu kepada kita. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah olehmu hai kekasihku Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah kita semua gembira, senang, suka ria. Apabila hati kita masih sedih, masih sakit hati, menunjukkan kita ini belum kenal dengan Nabi, belum yakin dengan sayakin-yakinnya pengenalan batinnya kepada Rasulullah, sehingga kita ini yang bisa sedih. Padahal bisi rumah gonol pada yang lain-lain, bisi harta banyak pada yang lain-lain, bisi bini pulang gonol pada yang lain-lain, masih sedih, masih sakit hati karena tapi pandangan batinnya kepada Rasulullah. Kita mempunyai syahadat dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku naik saksi, aku meyakini, merasakan bahwa tidak ada Tuhan yang patut dijadikan Tuhan hanya Allah. Sekalipun diancam kawal, ikam menuhanakan yang lain, namun kada aku timpas, silahkan timpas. Aku lezat mengaku menyembah hanya yang aku sembah hanya Allah. Karena Allah yang betul-betul memiliki sempurna, yang kaya adalah Sidin, yang sempurna adalah hanya Allah. Adapun kekayaan yang ada kita hanya titipan, hanya pinjaman, hanya kita ini menikmati, bukan memiliki. Kalau kita paham semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya dititipi. Orang yang betul pandangannya hanya titipan, andai kata hilang
kada sakit hati. Aku kada bisa sugih. Hanya sugih kuni hanya muqayyad, kada asli, kada betul-betul sugih. Yang sempurna adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita lihat tanda-tanda kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau selalu berdoa kepada Allah, Allahumma wasi' mashhadana bil yakin. Ya Allah, setiap apapun yang ilun lihat, setiap apapun sesuatu yang ulun langgar, jangan lupa lawan dia. Semua ini menunjukkan adanya Allah, kekayaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan berkat perkumpulan kita ini bertambah yakin, bertambah nampak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap saat, setiap detik hatinya senang. Sampai ada bunyi bacaan nyanyian, di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Bahasa wahnya bawa batalang, musuhnya jauh lagi. Siapa nang kawan bawa batalang? Orang yang sudah paham, orang yang sudah makrifat. Jalan supaya makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan makrifat kita kepada Allah harus dengan syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita meyakini, merasakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai utusan Allah, sebagai hamba yang betul-betul menunduk, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Nabi kita sallallahu alaihi wasallam harus kita beribadah dengan betul, harus meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana keyakinan Nabi, kita lihat, kita baca sejarah-sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sifatnya Nabi? Apa perhatian Nabi? Selalu Nabi itu perhatiannya kepada Allah, sehingga dinyatakan oleh Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai, wadu'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidah. Ibunya Rasulullah telah melahirkan Rasulullah dalam keadaan Nabi itu sujud, dalam keadaan hatinya selalu ingat kepada Allah, hatinya selalu membaca alhamdulillah, selalu bersyukur kepada Allah. Mudahan kita bisa mencontoh Nabi, sujud, syukur, dan selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini halnya Nabi. Kalau Nabi Allah Isa, beliau lagi kecil bisa berkata-kata, Ana Abdullah, aku ini bukan anak Tuhan, bukan menantu Tuhan, tetapi Nabi Isa, aku ini hamba Tuhan. Kalau Nabi Isa mengatakan dengan lidah sebagai ubudiyah, tetapi Nabi ubudiyahnya dengan halnya. Lisanul hal absah min lisanil maqal. Halnya selalu ubudiyah kepada Allah adalah cuma Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mudahan kita selalu ta'alluq batin kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata ulama, apabila kita membaca maulid, membaca salawat, tiap salawat pasti mengandung zikrullah.
Karena kebiasaannya salawat itu diawali dengan kalimat Allahumma. Tapi kalau zikir belum tentu ada di dalamnya salawat. Kalau salawat ini mengandung keduanya, zikirnya ada, salawatnya ada. Ulama-ulama dahulu kedua-duanya dipakai. Kadang ingat lawan Nabi, kadang ingat lawan Tuhan. Jadi perlu kita ini menuju Allah, menuju Nabi dengan jalan dua. Syuhudul wahdah bisa dengan jalan wasilah. Wasilah ya jalan salawat, jalan membaca maulid, dengan jalan zikir, dengan membaca la ilaha illallah. Sehingga dikatakan oleh Al-Imamul Busiri, wa dzikruhu rahun li anfusina. Perhatian batin kita kepada Rasulullah, lidah kita menyebut-nyebut Rasulullah, ini melapangkan hati kita, melapangkan jiwa kita. Arwah ini hendak lapang, dibawanya begini. Sampai begini lebih pada yang ditentukan agama, sampai bisi bini 7.000 anak lapang. Paling-paling lapangnya kawin itu setumatnya. Dalam kitab Sarah Munyairimi yang nikah itu permusaharin. Kalau kita kawin senang jo, kawin itu cuma 1 bulan. Wa mudaharin. Kalau kita kawin itu bakal sedih, bakal duka cita. Raminnya hanya 1 bulan. Tapi kalau kita beribadah kepada Allah, beribadah kepada Nabi, oh ini selalu senangnya luar biasa. Tentu kita ingat kepada Allah, ingat kepada Nabi, pasti banyak tantangannya, banyak halangannya. Itulah sudah sunnahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila gawian beribadah pasti banyak halangannya. Kalau sudah halangan ibadah macam-macam, harus ada ilmunya. Dengan ada ilmu yang manfaat, dengan ada ilmu yang betul, kita akan mudah mencapai taufik hidayah. Dengan ada bimbingan, dengan ada masyayikh, kita akan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita hidupnya ada ilmu yang manfaat. Mudahan kita hidupnya ada bimbingan daripada masyayikh. Sehingga dikatakan oleh Imam Ghazali, gunanya guru itu adalah musahhil, menggampangkan, memudahkan. Sekalipun kita mengaji lawan sidin waktu itu kada paham, tapi sidinnya ada silsilah ilmunya dari gurunya kepada gurunya sampai ke Nabi. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan itu lebih dekat. Karena ini sambung bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita kenal dengan Allah, kenal dengan Nabi, tapi pengenalannya kadang-kadang belum sempurna. Sehingga Al-Habib Ali Suhibil Maulid, beliau meminta kepada Allah, wahabillahumma lana ma'rifatan yashabuha al-adab. Ya Allah, pian bagilah ke dalam hati ulun ini ma'rifat yang sempurna, yang mana ma'rifat itu disertai dengan adab. Kalau kita kenal dengan Allah harus dengan adabnya ada, kenal dengan Nabi adabnya ada. Tentu hati kita, sifat kita baik. Kalau kita kenal dengan Allah, Allah sebagai Tuhan, sebagai Maha Pencipta, kada ada lagi hati kita ini keluh kesah, tenang ya. Karena kita ini kada begawi, hanya tugas memandang, maitihi, mensuhud memandang,
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat syuhud memandang ini gawian hati, gawian roh. Bisa hatinya, rohnya memandang Tuhan kalau nafsunya kada terlalu kuat, nafsunya mutmainnah, nafsunya radiyah baqliyah, itu yang bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya bisa perhatian kepada Rasulullah. Nah, jadi kita penting memiliki hadapkanlah dengan Allah, harus tawakal, harus kita jangan keluh kesah, harus kita sangka baik lawan Tuhan. Ini kita melihat pindah hadap akibat hujan pulang ya. Ngalihnya aku menjaga kembali paksanya Tuhan ini ya Pak. Oh ya, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. As-Sakran itu maknanya mabuk lawan Tuhan, asik lawan Tuhan. Apa kata beliau? Hasin lulunaka bil maula yaktika al-tofuhu kalam hilbasa. Kita adalah orang yang beriman, percaya kepada Allah, wajiblah hati kita itu berbaik sangka dengan Allah. Sebab namanya Allah kasih sayang. Apapun yang diperbuatnya pasti ada hikmahnya, pasti ada rahasianya. Seberapa kita baik sangka dengan Allah, kita akan dapat luputnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kemudahan kita akan dapat kemudahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu diantara adab yakin lawan Tuhan, selalu berbaik sangka dengan Tuhan. Utamakan dari Ghazali, kita tingkatkan berbaik sangka waktu kita sudah dapat cobaan. Berdiri kada, awak bila sakit-sakit, bini pulang kita mamai-mamai, baik ini ada hikmahnya. Bini mamai-mamai pala yang dilawan. Namun bini mamai-mamai berdiam dia. Kita hendak mengikuti akhlak Nabi kada marah. Habis akan bini berkesah. Bagi Nabi ini habis berkesah jadi mengucap, adakah lagi umatnya yang disampaikan? Ada kimpek, ada kitip, rekam dia, kalah. Atau nyaman dia melawan bini pindah mamai-mamai, mau berdilan dia. Bah melihat pindah ma'alif, bisa lagi dia buat dia. Ini adab kita kepada Allah sangka baik. Adab kita kepada Rasulullah, kita pakai akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu adalah Raufun Rahim, kasih sayang luar biasa. Nabi itu adalah kasih sayang. Perhatian Nabi itu kepada kita. Bagaimana umatku, kayak apa umatku? Kamu kita sugih palingan lagi lawan Allah babai dia. Nabi perhatiannya luar biasa kepada kita. Mudah-mudahan kita ada perhatian dengan Nabi. Semua apapun pekerjaan yang kita gawi, Nabi melihat. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita kerjakan, semuanya dihadapkan kepada Nabi. Sehingga Nabi itu kadang-kadang senang sih, kadang-kadang sedih. Salah satu jalan menyenangkan Nabi adalah menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, membagi-bagi ilmu dengan rasa kasih sayang, dengan menampakkan kita sayang. Utamakan kita tuh sayang kepada diri kita. Kayak apa jangan menampakkan rasa sayang kepada diri kita, harus kita beribadah, harus kita ke majelis. Pada kawal ke majelis seminggu sekali, 2 kali seminggu.
dipaksa dunia sama saya bukan majelis aku hendak menyenangkan. Aku berkumpul-kumpul dalam kebaikan adalah menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sifat Nabi itu Sayyiduna Zikrullah. Nabi Muhammad itu disebutkan dalam kitab Dalail Lamasidin ada 201. Salah satu nama Nabi itu Zikrullah. Hal Nabi, sifat Nabi senang menyebut Tuhan, lazat menyebut Tuhan, lebih lazat daripada menyebut yang lain. Lalu kita ini awam, kebiasaan bacaan kada semangat, dijuluki amalan, betapun kita lawan namun dari amalan ini berapa kali bacaannya. Ini bacaan namun dari amalan dibaca 100 kali. Banyak banyak. Orang kada bisa membaca, kada bisa menyebut Tuhan, kada dapat perhatian lawan Tuhan. Sekali membaca zikir, sekali membaca tasbih, supaya lepas tunjuk. Ini sifat kita lupa dengan Allah. Kada dapat perhatian lawan Allah. Kenapa lupa lawan Tuhan? Kada dapat perhatian lawan Tuhan akibat kita ini banyak perhatian lawan orang lain. Kenapa jadi banyak perhatian lawan lain kada ke Tuhan, padahal Tuhan itu zahir nampak. Nah, karena bungul, ada paham bungul tampuk ya. Kada mengaji tauhid, kada mengaji makrifat. Kita mengaji makrifatnya sudah begitu. Untung mau dia mengaji ya kan. Bas amut utak bagi katakan macam-macam. Tapi untung ada kemauan mau berzikirnya. Lalu orang bahari itu supaya banyak berzikir dapat dengan membacanya lagu-lagu. Ya gitu, nasid, nasada yang sudu, nasdah, nasidun. Nasidun itu orang nang berzikir sambil dibaca bait-bait. Nang isinya itu lagu-lagu. Dengan lagu-lagu kita berzikir supaya jangan bosan, jangan dulak. Sebab manusia ini sifatnya pembosanan muyak. Nah, jadi salah satu jalan supaya kita ini jangan merasa lelah, merasa bosan sambil berzikir itu dengan irama nasi. Itu ada kitabnya benar, dalil-dalilnya. Dalil kita berzikir, dalil kita banasi. Kadang-kadang banasi itu kena berubah, bergoyang-goyang awak ya lah. Coba asyikan. Karena pembawaan hati asik lawan Tuhan bergoyang. Seperti kita keasikan menunggang bini bergoyangan. Banyak benar. Nah, jadi kita bergoyang-goyang karena menampakkan rasa keibuan di situ. Merasakan aku ini sedang ditajali Allah Ta'ala. Perasaan orang nang berzikir, aku ni kawa berzikir, Tuhan nang mengingatkan. Wallahu akbar ya kan. Allah nang menyebutkan kita. Kada kita nang menyebut, sidin nang mengingatkan sehingga kita bisa ingat. Oh itu hebat. Nah yang nang banasih berzikir itu ya supaya kita ini banyak perolehan. Andai kata kita berzikir banas itu 1 jam kita tuh di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah bagian ulama dahulu. Dan ulama dahulu biasanya membaca nasib itu membaca ratib Syekh Samad. Ratib itu adalah amalan
yang dihimpun oleh Syekh Samban. Kebiasaannya wali-wali itu mempunyai rahasia. Rahasia itu beliau simpan di dalam ratibnya. Apabila ratib Syekh Samban yang kita baca, kita akan dapat rahasia sini, akan kita dapat barokah sini. Kalau di Jawa-Jawa itu kebanyakannya ada hajat, ada salamatan membaca ratib Syekh Samban. Sebab di Jawa itu ada salah satu mungkin Syekh Samban, pakaian Habib Usman Batawi, Syekh Abdurrahman Misri. Itu kawannya untuk alam bayan. Di sana itu ada hajat apa, baca ratib Syekh Samban. Kalau kita di sini ada hajat apa, baca manakib Syekh Samban. Itu masing-masing murid itu diberi pengarasan kecintaan dengan gurunya ya. Ratibul Aqwas kita baca, kita akan dapat rahasia Habib Umar Al-Aqwas. Habib Umar Al-Aqwas ini wali qutbul amtas, yang beliau setiap nafas dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah Al-Haddad punya Ratibul Haddad, kita baca, kita akan dapat rahasia Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, jadi ini amalan nasi tetap baca jaya. Ini amalan orang soleh. Apabila amalan-amalan orang soleh ini yang kita dapatkan dari guru kepada guru dengan ada ijazahnya, kita akan dapat madatnya, akan dapat barokahnya. Karena dirasakan oleh ulama-ulama dahulu, berzikir dengan banasid ini akan sampai cepat kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada jalan mujahadah. Karena waktu kita berzikir manasib itu kena Allah akan baca jeli, Allah akan merasakan ke dalam hati kita rasa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita banasib harus dengan ba'da, bacaannya jangan salah, jangan sampai banasib itu diulang berdangsa, kayak penyanyi jangan, harus adab. Nah, kita bergoyang-goyang itu karena keasikan, karena keinginan, atau kita tuh tasawwuf menyerupai dengan hal-hal ulama dahulu kayak itu. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Apabila kita menyerupai hal-hal orang yang soleh, akan dimasukkan menjadi orang-orang yang soleh. Nah, di situ adab-adabnya ada, penjelasan-penjelasannya ada ya. Yang penting kita tuh banasib itu jangan sambil bergaya. Ini dalam ibadah, dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah zikir nasib. Rasulullah begitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Latihan ya, latihan supaya alami hati lawan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita membaca zikir itu 500 kali, enteng, mudah, dengan berangkat sambil nasib itu ya. Kadang-kadang orang dahulunya paham masalah zikirnya, paham nasib yang dibaca, paham maksudnya, sampai sini cuma sembuh, tak ada ingat apa-apa lagi ya Pak. Sampai menyebut Tuhan itu sudah terbiasa, kadang dengan diusahai sudah jadi kajiannya. Nah, itu betul-betul paham namanya ulama dalam memandang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai untuk memakanan sudah sebegitunya. Tidak ada juga kisah masbuk, kisah-kisah ya. Oh, sebalasir rambah. Bagi si masbuk yang awal kita berkambahnya. Untuk balasir membaca bersirungan, kita kalinya bukai apa kau makan dia kan?
Nah rambahnya siup-siup kada makan dia ya kan, kada asli. Nah, jadi sambil dibaca, sambil kita tuh berpikir, sambil ilmunya dikaji. Ujar ulama supaya munasabah, supaya sesuai ilmunya dikaji, amalannya wikitannya dipakai. Nah insya Allah kena hasil apa yang kita maksud. Tentu maksud yang dikehendaki oleh aulia-aulia orang soleh itu untuk mencapai makrifat kepada Allah, supaya hati ini tenang dengan Allah lewat dengan zikir ini ya. Nah jadi sebagai ijazah kepada semua ini jamaah zikir nasib, biar ikutilah apa yang ulun baca, termasuk ijazah salawat kamilah yang akan ulun ijazahkan. Nah jadi kepada semua ini jamaah, biar ikutilah apa yang ulun baca sebagai ijazah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah. Nah jadi kepada semua ini jamaah, satu buku masalah nasib, termasuk di dalamnya ada relatif sesama, termasuk ijazah salawat kamilah kepada semua ini jamaah. Maka apa macam ini amalan ulun ijazahkan.
diterima. Sebagaimana ulama mendapat ijazah kepada beberapa ulama hingga sampai hubungannya kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat aulia wassolihin, mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من الذاكرين بك المشاهدين لك المرسلين إليك والدالين عليك. اللهم أعمي أعيننا عن الغير وسلمنا من كل شر وخير واجعلنا من سعداء الدارين بجاه سيد القولين يا رب العالمين. وهب اللهم لنا علما يشهده النفع وعملا يشهده القبول ومعرفة يسهمها الأدب يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالسعادة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا سلام يا الله يا سلام. سلمنا وأهل بلدتنا إندونيسيا والمسلمين. ارحمنا يا الله والمسلمين وعافنا يا الله والمسلمين. السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.